Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Muhammad Lutfi Dwi Putra. Biasa dipanggil Lutfi, panggil aja Lutfi ya. Oke, jadi keseharian gue memelihara burung murai. Jadi gue itu kerja di kakak sepupu ya, kerja memelihara burung murai. Jadi itu ternak, punya beberapa jodoh lah. Jadi gue melihara, cuma melihara doang gitu. Jadi kan supaya gue juga bisa belajar itu guys, keseharian gue ya. Gue lahir di Purbalingga, besar di Karawang, balik lagi ke Purbalingga. Jadi gitu. Umur gue sekarang 17 tahun. Gue setelah lulus SMP gue pindah ke Purbalingga dan gue nggak sekolah. Tapi alhamdulillahnya kakak sepupu gue nyekolahin gue walaupun sekolah pakai C ya, tapi alhamdulillah, syukuri aja. Jadi perjalanan hidup gue itu banyak lika-likunya sampai sekarang belum ada perubahan ya guys, tapi ya belum. Yang penting kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar dan banyak berdoa, insya Allah ada perubahan ya guys. Jadi kali ini gue bakalan sedikit cerita tentang kehidupan gue, walaupun nggak terlalu penting buat kalian, tapi bukannya gue mengharapkan simpati atau apa, karena gue pengen sedikit cerita pengalaman atau tentang gue dari gue kecil sampai gue sekarang guys. Walaupun nggak semuanya gue ceritain karena privat menurut gue guys. Jadi gini. Pada umur 5 tahun gue ditinggal bapak gue ya gitu. Bapak gue lagi mencari kerja saat gue tinggal bapak gue lagi mencari nafkah untuk keluarganya ya guys, mencari nafkah untuk anaknya, untuk istrinya, itu ibu gue, mama gue. Jadi ia meninggal saat menjadi tukang ojek ya guys. Ini rumahnya ya guys. Nanti kalian komen aja guys, ini kan bukan tempatin ini kan baru berapa tahun lah, belum lama ini gue tempatin rumahnya, karena kan dulu kan gue di Karawang yang gue baru pindah ke Purbalingga gitu. Kalian komen, kalian ingin lihat rumah gue apa gimana, soalnya kan ini rumah udah lama banget nggak gue renovasi ya guys, udah lama banget nggak direnovasi di rumah dan tidak terawat lah. Yang mau ngontrak dulu itu nggak mau ngerawat, itu jorok banget, parah sih. Dia tuh berkedok dukun palsu. Ya itulah, dia ngaku bisa apa paranormal ini gua apalah ya, tapi ya itulah ya, sudah yang ceritakan lagi, kita bahas yang lain. Jadi setelah bapak gue meninggal beberapa bulan kemudian, gue pindah ke Karawang gitu. Gue pindah ke Karawang, gue sekolah di Karawang dari SD sampai SMP doang ya guys. Tapi setelah gue kelas 1 SD masuk SD, mama gue nikah lagi lah. Tapi gue gak bakal ceritain tentang keluarga gue karena itu menurut gue privat ya guys. Kita langsung lanjut sampai gue kelas 1 sampai gue kelas 9 ya guys. Dari kelas 9 itu ada permasalahan keluarga gue, cekcok yang begitu berat, tapi gak bakal bisa gue ceritain di sini. Jadi setelah ada cekcok keluarga ya begitu, ada permasalahan keluarga, akhirnya gue sengsara di Karawang, gak bisa makan, susah nyari makan, banyak utang sana sini mama gue. Ya akhirnya gue sama adik gue pergi ke Karawang berdua itu ya guys, berdua doang. Gue ke Karawang gue masih 15 tahun, adik gue 13 tahun tuh. Gue ke Karawang berdua, tapi ya nggak apa-apa, itu sudah besar lah gitu. Gue di situ ya ongkos ke Karawang Purbalingga doang itu buat ongkos doang, nggak ada uang makan di bis ya guys. Jadi ya itu pun dikasih sama kakak sepupu saya untuk ongkosin dari Karawang ke Purbalingga. Guys, jadi maaf ya ini kalau misalnya gue kata-kata gue, omongan gue masih terbelat-belit, karena ya gue masih belajar juga untuk berbicara di depan kamera, belum terlalu pintar. Jadi gitu. Setelah gue dari Karawang ke Purbalingga, gue tinggal di rumah gue dan dukanya itu gue baru meninggal kemarin guys. Tapi ya doain supaya almarhum diterima di sisi Allah ya guys. Oke. Bulan Juli kemarin, akhir Juli lah.
setelah gue tinggal di rumah gue di sono ya bingung mau kerja apa, soalnya gue jasa SMP juga, gue belum punya KTP. Jadi di situ gue lama kelamaan rumah gue itu kan dikontrakin, masa kontraknya selesai terus gue kontrakin lagi cara yang lain. Dan rumah ini gue kontrakin murah ya guys, pas dulu gue belum terlalu paham, 2 juta setahun, kamar 3, tapi ya rumahnya rusak kayak gini. Cuman uang dari hasil kontrakan itu gue jadiin renovasi genteng, karena gentengnya bolong dulu guys. Sekarang udah jadi renovasi. Kalian komen aja ya guys, gue bakal kasih tunjuk rumah ini, gue bakal beli rumah ini apa enggak guys. Kita action unboxing rumah ini, kita keliling rumah ini lah ya guys. Itu jadi setelah gue ada modal, setelah rumah dikontrakan, uang buat renovasi sisanya ada 500.000 dulu buat modal jualan nih guys. Jadi gue jualan depan Masjid Al Hasan Kalikabung, desa di Masjid Al Hasan desa Kalikabung, kecamatan Kaliman ya guys, di Purbalingga itu. Gue di depan masjid gue jualan, dulu gue jualan angkat kompor ya guys, kompor. Jadi di kompor dagangan gue, dulu gue dagang leker sama sosis-sosisan lah. Gue angkat kompor tuh ya, kompor kotaknya toples isinya sosis-sosisan sama leker ya, gue angkat semuanya. Jadi rumah gue sampai ke masjid sekitaran ada 50 meteran tuh ada kayaknya, sekitaran segitulah. Gua angkatin tuh jauh ya, lumayan lah. Gua angkat kompor sama itu, terus gantian bolak-balik guys. Ini ngangkat gas, ngangkat payung, ngangkat meja gitu terus tiap hari bolak-balik. Sampai akhirnya pas zamannya corona dan gua masih jualan, lama-kelamaan PPKM, setelah kakak sepupu gua kena COVID. Dan setelah isolasi seminggu, karena ya pasti nggak laku kalau gue jalan lagi, jadi gue disuruh berhenti jualan dan gue bukan pindah ya guys, gue dikirim juga sih, gue disuruh ke pondok pesantren ya guys. Jadi pertamanya tuh adik gue di pondok pesantren, jadi kan gue jualan berdua bareng tadinya, cuman adik gue duluan nih pesantren pondok, cuman gue jualan sendirian setelah itu. Jadi setelah gue isolasi seminggu, selesai isolasi, gue dianterin ke pondok. Di pondok itu gue ya, walaupun gue nggak terlalu banyak ilmu, tapi gue setidaknya gue bisa memperbaiki akhlak lah. Iya, ya alhamdulillah gue disuruh banyak belajar dari teman-teman gue, dari guru gue, dari siapapun. Dan dari ini juga nih, ini pondok cewek ya guys, karena gue orangnya pemalu atau gimana gitu ya guys. Gue orang itu pemalu banget, apalagi kalau ke cewek gitu malu banget, grogi dikit, cewek dikit grogi gitu guys. Ya gitulah. Oke. Enemy spotted. Lanjut guys, jadi kamera terlalu dekat. Oke. Gue di pondok itu cuma setahun doang ya, karena gue pengen kerja. Jadi gue di pondok banyak belajar sama temen gue, baik-baik banget temen gue. Jadi di pondok itu sebenarnya itu pondok ya campur, tapi terlalu banyak perempuannya daripada laki-laki guys di pondok itu. Pas gue pertama masuk ke pondok itu, santrinya ada 8, tambah gue jadi 9. Jadi sekian lama makin berkurang. Terakhir itu santri terakhir yang gue tinggalin dulu itu ada 4 laki-laki guys. Sekarang gue keluar sisa 3, berarti 3 laki-laki, dan perempuannya tuh banyak banget ya guys. Ya gue lupa berapa gitu. Jadi gue tuh malu gitu, jadi setelah lama ya lumayan jadi berani. Gue banyak belajar di pondok juga, karena gue tuh orangnya grogi banget dari SMP mulai ya, malu lah sama cewek, pemalu gitu. Udah gak usah dibahasin tentang gue malu-malu ya. Emang watak orang kan beda-beda guys, watak orang tuh beda-beda. Jadi gue setahun mondok, nggak sampai setahun sih, kurang sebulan atau 2 bulanan lah. Iya kayaknya. Setelah soal mondok, gue kerja di UA gue ya guys. Gue kerja di UA gue ya hampir 2 bulan gue kerja di UA gue, yaitu kerja rumah makan lah, kayak warteg. Jadi gue kerjanya itu terpaksa daripada nggak ada kerjaan ya guys. Sebenarnya ada kerjaan, itu gue ngurusin guru dari dulu juga pas pertama gue keluar pondok. Cuman gue kerjaan gue ya motong-motong cabai sampai starting pernah gue motong cabai setiap hari tuh guys, motong cabai, motong bawang, nyuci piring, nyuci beki itu, semuanya gue cuci.
setiap hari itu gue bangun jam 4 subuh, guys. Itu kerja langsung bangun jam 4 subuh, itu kita angkatin semuanya, itu udah masakan guanya, masukin angkatin ke mobil kolbun, terus bawa ke PT, dijualin PT, gue pulang jam 8, terus pulang ke rumah guanya ngurusin burung gitu guys. Setiap hari gue begitu. Lama-lama gue capek guys, sekarang bangun jam 4 subuh, tidur jam 9. Karena gue tinggal di rumah gue ya kadang gue nyuci baju dulu gitu. Ya alhamdulillahnya sekarang gue tinggal di rumah gue sendiri nih guys. Nanti kapan-kapan keliling rumahnya. Kalian komen aja. Jadi ya setelah lama lah gue kerja, lumayan sehari 50.000 dikasih buat gue ya guys. Jadi gue karena gue capek mungkin gue nggak kuat juga gitulah. Lagi juga itu kan kerja perempuan ya, motong-motong cabai, motong-motong bawang, motong-motong apa semua dipotong ya, karena kan nggak bisa masak ya, yang masak gue. Jadi itu doang sih. Juga ngejagain wartegnya juga ya, karena gue udah nggak sanggup, jadi gue bilang ke kakak papa gue untuk gue izin keluar itu. Dan setelah keluar dari pekerjaan gue yang itu kerja di gue, dan sekarang gue lanjut ngurusin burung sampai sekarang. Gue sekarang masih ngurusin burung murai guys. Jadi punya beberapa ternak, punya beberapa jodoh lah. Nanti gue kasih tahu cuplikan video gue di tempat ternak kakak gue. Karena gue melihara nih guys. Ternakan kakak gue. Ya di sini gue mau sedikit belajar menjadi content creator. Ini gue suka gaming ya, gue suka main Mobile Legend, gue juga bisa main gitar sedikit lah, cuma cari gitu doang palingnya guys. Juga gue bisa menggambar, dan juga gue bisa ngedit video dan ngedit foto bisa. Dulu pas lagi zamannya Pixel Pro tuh, semua di tutorial edit Pixel Pro hampir gue bisa, cuman karena sering berjalannya waktu Pixel Pro sudah sedikit peminatnya guys, karena sekarang udah canggih aplikasi-aplikasi sekarang gitu. Dulu gue tuh megang HP, pas gue dulu tuh megang HP tuh nggak kayak sekarang lah. Gue juga nggak bisa main Mobile Legends, nggak bisa apa, cuman buat Facebook, WA. HP-nya masih gue pegang sampai sekarang guys, Oppo Neo 5, jadi itu hancur banget HP-nya. Oh ini gas nih HP-nya guys. Ini masih nyala, kemarin sempat rusak, ini baru dibenerin kemarin. Yang untuk ngecasnya ini lepas terus, sering banget lepas ini, gara-gara dimainin sama licas apa ya, sering banget lepas. Dan ini terakhir gua megangnya pas udah lama lah, terus gua lama-lama gua betulin ya, ini masih bisa nyala, lumayan lah. Lumayan musik kan ya bro. Jadi gitu, jadi gua kasih tahu gambar gua ya guys. Ini gambar gua ya, gue sih nggak terlalu pintar menggambar, tapi gua bakalan bikin konten gambar juga, termasuk nanti konten nyanyi cover gitar. Nanti gua kasih video pas tahu gue main gitar di mana. Jadi gue sih nggak terlalu pintar banget main gitar, cuman gue bisa doang, nggak terlalu bisa sih. Jadi gitu. Gue juga main Mobile Legends, nanti gue nggak terlalu pintar banget. Gue sempat belajar Hero Funny sih. Jadi sekian video dari gue guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.